Halo Sobat Intimedia, saya Ashila Humaira, kembali di Inti Talk, ruang diskusi seputar teknologi dan transformasi digital Indonesia. Perkembangan AI yang semakin pesat telah membawa perubahan besar di berbagai sektor, termasuk finansial dan perbankan. AI menghadirkan peluang untuk meningkatkan keamanan transaksi, mendeteksi penipuan secara real-time, serta meningkatkan efisiensi layanan keuangan. Namun di saat yang sama, AI juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber untuk melancarkan serangan yang semakin canggih dan sulit dideteksi. Di tengah pesatnya digitalisasi layanan perbankan dan meningkatnya transaksi keuangan digital, muncul pertanyaan yang semakin relevan. Apakah AI akan menjadi pelindung utama sistem keuangan atau justru membuka celah baru bagi ancaman cyber? Untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kita Pak Arli, Head of Information Security di Bank Al-Ain Syariah. Terima kasih Pak Arli sudah berkenan bergabung dengan Inti Talk. Apa kabar hari ini Pak? Mungkin bisa menyapa Sobat Intimedia dan sedikit cerita pengalaman Pak Arli di bidang information dan cyber security. Halo, saya Arli. Saat ini saya bekerja di Bank Al-Ain Syariah sebagai Head of Information Security. Untuk di bidang information technology saya sudah di 14 tahun ya. Dan spesifik di information security itu sudah 9 tahun. Seperti itu. Jadi untuk experience di Bank Al-Ainnya sendiri terkait dengan driving kebutuhan terkait information security, biasanya kita driven by needed dari bank itu sendiri. Kemudian kita juga pelajari terkait dengan behavior apa sih yang terjadi di traffic yang kita dapat di ya salah satunya CM kita. Jadi contoh juga kita dapat informasi terkait serangan-serangan yang tren terkini pun itu menjadi driven kita untuk melakukan implementasi security solution seperti itu. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Pak, strategi keamanan informasi seperti apa yang diterapkan oleh perusahaan finansial atau bank-bank yang ada di Indonesia dan bagaimana mereka melindungi data dan informasi transaksi nasabah dari ancaman cyber Pak? Oke, kayak tadi yang saya bilang ya. Jadi kita driven by kebutuhan dari banknya itu sendiri. Kemudian ya kita harus cek juga profile dari si bisnis nasabah, bisnisnya itu seperti apa. Kemudian customer dari bisnisnya itu seperti apa, baru kita decide roadmap security-nya akan seperti apa. Kemudian kita juga selalu follow terkait dengan regulasi dan juga standar global. Ya, kita juga pasti akan berhadapan dengan seperti OJK, LPK tiap tahunnya untuk dilakukan pengecekan apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian kita juga follow ISO 27001. Jadi standar global terkait dengan information security kita juga ikut sih. Kalau di Bank Al-Ain Syariah sendiri Pak, itu apakah ada strategi tertentu yang mungkin berbeda dari bank-bank lain Pak? Ya, mungkin akan sedikit berbeda dengan bank konvensional ya, karena traffic kita pasti akan lebih banyak, terutama terkait dengan onboarding, karena kita nggak punya cabang. Mostly onboarding akan dilakukan by online internet, dan itu yang paling sering terjadi ada celah terkait keamanan di situ seperti itu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua nih Pak, tentang AI di sektor perbankan. Itu apakah ada tantangan yang dihadapi tentang pengadopsian AI-nya dan juga gimana menghadapi resikonya Pak, seperti financial fraud atau cyber attack berbasis AI? Jadi gini ya, kalau di Bank Al-Ain sebenarnya masih belum banyak melakukan implementasi terkait AI. Jadi mungkin dari sisi internal saja dan dari sisi cyber security-nya juga. Dari sisi internalnya kita pun baru mencoba beberapa teknologi yang ditrialkan ke kita dan hanya digunakan untuk pengecekan seperti code atau script, kemudian data analitik, baru hal yang seperti itu. Jadi belum melakukan publish release terkait AI. Namun kedepannya tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan hal seperti itu. Jadi kalau dari sisi kita sendiri pun pasti
apabila akan melakukan pengembangan terhadap AI, mau nggak mau pasti langsung akan kita coba lakukan pengecekan dari segi tata kelola dan juga dari segi resikonya akan seperti apa. Terus baru kita mungkin akan ada penambahan lapisan security juga di sisi AI-nya seperti LLM security dan juga pengecekan berkelanjutan terkait audit AI-nya itu juga. Kemudian kalau dari cyber security ya kita juga perlahan ke arah sana juga. Untuk yang sudah kita implementkan itu sudah di sisi endpoint. Jadi memang fokusnya untuk saat ini endpoint kita sudah melakukan penerapan AI itu untuk mempermudah dari sisi visibility dan juga action ya. Jadi mempercepat proses mitigasi seperti itu. Berarti masih belum ada ya Pak untuk Bank Aladin, baru percobaan saja? Ya, jadi dari segi internal, kebutuhan internal saja dari developer dan juga dari sisi security dan sebagian juga dari sisi infra. Jadi baru di lingkup internal saja. Belum rilis sampai ke publish. customer. Iya, penggunaan AI agent belum. Oke. Baik Pak, itu mungkin pertanyaan yang terakhir. Dari perbincangan tadi kita bisa menilai bahwa AI memiliki potensi untuk memperkuat keamanan cyber di sektor finansial dan juga perbankan. Namun di tengah pesatnya digitalisasi layanan keuangan, pemanfaatan AI juga harus diiringi dengan strategi keamanan, tata kelola, dan kesiapan sumber daya yang matang agar teknologi ini tidak menjadi ancaman baru. Terima kasih banyak untuk Pak Arli atas waktunya. Semoga membuka wawasan kita semua, terutama bagaimana sektor perbankan di Indonesia sedang bersiap menghadapi lanskap ancaman cyber yang semakin canggih. Sobat Intimedia, terima kasih sudah menyaksikan Intitalk. Jangan lupa untuk terus mengikuti diskusi menarik lainnya seputar teknologi dan transformasi digital hanya di Intimedia. Saya Asyil pamit undur diri, sampai jumpa di Intitalk berikutnya.